Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 10. Sebenarnya lah, ketika kaki orang itu terantuk kaki Mahisa Pukat, maka bagaikan dihentakkan oleh kekuatan larinya, orang itu telah terpelanting jatuh. Namun yang tidak diduga oleh Mahisa Pukat, bahwa pedang orang itu telah terlepas dari tangannya dan adalah sangat mengejutkan, bahwa tajam pedang itu ternyata menelentang ketika orang yang berlari itu jatuh menimpanya. Yang terdengar adalah sebuah jerit yang panjang, orang itu masih berusaha untuk bangkit. Tetapi darah yang bagaikan memancar dari dadanya yang luka dengan goresan memanjang itu, telah membuatnya kehilangan kekuatan sama sekali. Demikian ia tegak berdiri, maka ia pun telah terhuyung-huyung dan sesaat kemudian, ia pun telah terjatuh lagi. Mahisa Pukat sendiri terkejut bukan buatan. Ia tidak mengira bahwa akibatnya akan sangat tidak terduga. Justru karena itu, maka ia pun telah memalingkan wajahnya sambil bergumam kepada diri sendiri, bukan main. Aku tidak sengaja berbuat seperti itu. Mahisa Murtilah yang kemudian berlari-lari mendekatinya. Namun ia tidak sempat berbuat apa-apa. Demikian ia berjongkok di samping orang itu, maka orang itu telah menarik nafasnya yang terakhir. Mahisa Murti pun kemudian bangkit berdiri. Ketika ia berpaling, dilihatnya Mahisa Pukat menundukkan kepalanya di sebelah regol halaman. Kau tidak berniat membunuhnya dengan cara itu, ia bergumam. Bukan salahmu, berkata Mahisa Murti, yang terjadi adalah di luar kemampuan kita untuk mencegahnya. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Namun akhirnya ia pun telah melangkah menjauhi orang-orang yang kemudian berkerumun di sekitar dua sosok mayat yang terbaring di halaman banjar itu. Dalam pada itu, Mahisa Pukat dan Mahisa Murti itu pun berpaling ketika Ki Jagabaya berkata, "Kisanak. Kami persilahkan Kisanak duduk." Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun ketika terpandang olehnya orang yang hampir saja mati ketakutan karena mengalami tekanan badan dan dalam pemeriksaan yang tidak mapan itu, maka ia pun telah mendekatinya. "Kau akan bebas," berkata Mahisa Murti. Orang itu memandang wajah Mahisa Murti sejenak. Kemudian sambil mengusap air matanya yang meleleh di pipinya ia berdesis, "Terima kasih Kisanak. Aku tidak tahu bagaimana aku akan membalas kebaikan budi Kisanak." "Jangan memikirkannya," sahut Mahisa Pukat, "kami melakukannya karena kami merasa berkewajiban. Tidak ada yang dapat memberikan kepuasan lebih besar daripada keberhasilan kita melakukan kewajiban. Tetapi bagiku, Kisanak telah menyelamatkan jiwaku," berkata orang itu, "aku tidak akan tahan mengalami siksaan yang tidak berukuran itu." "Aku minta maaf," berkata Ki Jagabaya dengan nada dalam, "semuanya terjadi di luar kesadaran kami." Beberapa orang bebahu telah terbius oleh hasutan orang-orang yang tidak kita ketahui niatnya yang sebenarnya itu. Namun yang menurut perhitunganku, mereka pulalah yang menyebut dirinya hantu jurang growong. Karena sampai saat ini kejahatan yang terjadi juga dilakukan oleh satu atau dua orang saja yang mengenakan topeng yang menakutkan itu. Orang-orang itu sengaja menimbulkan keresahan Ki Jagabaya, berkata Mahisa Murti, "Pengalaman ini hendaklah menjadi pelajaran yang berharga. Kau tidak boleh cepat terpengaruh oleh sesuatu yang belum pasti, karena kau justru orang yang seharusnya memegang payung perlindungan bagi rakyat padukuhan ini. Bukan sebaliknya." "Ya. Ya anak-anak muda," jawab Ki Jagabaya, "aku mengerti." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun yang kemudian duduk di pendapa melihat kesibukan orang-orang padukuhan itu mengurusi kedua sosok mayat yang terbunuh dalam benturan kekerasan itu. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun merasa bahwa orang-orang padukuhan itu tidak lagi membebankan kesalahan kepada mereka. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti pun kemudian berkata, "Ki Jagabaya, sebaiknya kau urusi lukamu itu." Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Aku harap kalian berdua duduk sebentar. Mungkin lukaku memang memerlukan pengobatan." Dalam pada itu, sepeninggal Ki Jagabaya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat duduk bertiga saja dengan orang yang mengalami nasib malang itu, yang hampir saja menjadi korban yang tidak berarti apa-apa karena pengaruh sikap orang-orang yang membuat isi padukuhan itu menjadi gelisah. Sementara itu, maka Mahisa Murti pun bertanya, "Kisanak, apakah kau tahu berapa orang yang telah mengalami nasib seperti yang kau alami? Apakah pernah terjadi korban karena keadaan yang sama seperti kau alami?"
Orang itu termangu-mangu. Agaknya ada sesuatu yang menahannya untuk mengatakan apa yang sebenarnya pernah terjadi. Katakan, desis Mahisa Pukat, kami tidak akan berbuat apa-apa, kami hanya ingin mengetahuinya. Nampaknya keadaan akan berubah. Orang itu mengangguk-angguk, katanya kemudian dengan ragu-ragu, nampaknya memang ada kisanak. Tetapi aku tidak tahu. Siapakah yang telah melakukannya? Sepengetahuanku, Ki Jagabaya sebelumnya bukan orang yang demikian kasarnya. Tetapi pada saat terakhir, ia seperti orang kesurupan. Ia menjadi garang, kasar dan bahkan buas. Apakah kebuasannya itu pernah menelan korban? Desak Mahisa Pukat. Aku tidak dapat mengatakannya, Kisanak. Tetapi kedua orang yang terbunuh itulah yang sebenarnya membuat padukuhan ini menjadi rusak. Nampaknya keduanya adalah orang-orang yang dengan penuh pengabdian berjuang bagi padukuhan ini. Seorang penduduk padukuhan ini telah mendapat seorang tamu yang dengan sukarela bekerja bagi kepentingan kami. Tetapi ternyata bahwa kami telah dikelabuinya, berkata orang itu. Tetapi apakah benar bahwa padukuhan ini sering didatangi oleh mereka yang disebut hantu jurang growong, bertanya Mahisa Murti pula. Itulah yang telah menyudutkan aku ke dalam keadaan yang sangat sulit. Adalah di luar kehendakku, bahwa pada suatu malam aku bertemu dengan kedua orang itu di tengah-tengah bulak. Aku menjadi curiga melihat cara mereka berpakaian, namun aku tidak berprasangka buruk, sehingga aku telah menyapa mereka. Orang itu pun kemudian bercerita. Kenapa kau berada di tengah bulak di malam hari? Bertanya Mahisa Pukat. Aku berada di sawah, jawab orang itu. Mahisa Pukat mengangguk-angguk, sementara orang itu melanjutkan, agaknya kedua orang itu menganggap bahwa aku telah melakukan kesalahan. Aku telah melihat sesuatu yang dapat mengancam kedua orang itu. Apakah kau pernah berbuat sesuatu, menceritakan apa kau lihat, atau semacam itu kepada orang lain? Bertanya Mahisa Murti. Tidak. Aku tidak pernah mengatakannya kepada siapapun juga. Tetapi aku tidak tahu apakah sebabnya bahwa aku kemudian ditangkap dan mengalami perlakuan yang sangat kasar itu, baru kemudian aku dapat menghubungkan persoalan ini dengan apa yang pernah aku temui di bulak itu. Jelasnya setelah aku mendengar pendapat kalian tentang kedua orang itu, jawab orang yang malang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Mereka pun menjadi yakin, bahwa yang mereka tiupkan ke telinga orang-orang padukuhan ini dengan sebutan hantu jurang growong adalah semata-mata satu usaha untuk membuat padukuhan itu gelisah, kehilangan pegangan dan kemudian timbul tingkah laku dan perbuatan yang tidak wajar. Dengan demikian mereka akan dapat mengambil keuntungan tanpa dicurigai, karena segala kesalahan akan ditimpakan kepada hantu jurang growong yang sebenarnya tidak ada. Sementara kesan hadirnya hantu jurang growong adalah tingkah laku kedua orang itu sendiri. Merampas dan merampok. Karena tidak seorang pun yang pernah melihat wajah-wajah hantu jurang growong. Menurut keterangan, siapakah yang pernah melihat dengan mata kepala sendiri atas tingkah laku hantu jurang growong yang telah membuat padukuhan ini resah? Bertanya Mahisa Pukat. Tidak ada, jawab orang itu. Hantu jurang growong selalu hadir dengan wujud yang menakutkan, meskipun mereka tidak membantah bahwa mereka adalah manusia biasa yang mempergunakan topeng, atau sebangsanya yang memberikan kesan yang menakutkan. Karena itulah, maka aku menjadi semakin jelas tentang apa yang terjadi sebenarnya di padukuhan ini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mengangguk-angguk pula. Orang yang mengalami nasib buruk itu ternyata memiliki kemampuan berpikir yang cukup cerdas. Namun pembicaraan mereka tidak berlanjut, karena Ki Jagabaya yang telah mengobati lukanya, telah hadir pula di pendapa itu. Laporan tentang segala peristiwa yang terjadi itu, membuat Ki Buyut sangat berprihatin. Tetapi ia merasa bersyukur bahwa segalanya telah dapat diatasi justru karena kehadiran dua orang anak muda yang semula tidak mereka kenal. Karena itulah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah diminta oleh Ki Buyut untuk berada di rumahnya. Ki Buyut berharap bahwa anak-anak muda itu akan dapat membantu pulihnya kewibawaan di kabuyutannya. Berbeda dengan saat keduanya berada di padukuhan yang baru saja mewisuda buyutnya yang baru, maka di kabuyutan itu keduanya dikenal dengan nama Pratista dan Narpada. Rasa-rasanya aku tidak akan dapat menguasai keadaan, berkata Ki Buyut ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sudah berada di kabuyutan. Lalu, Ki Jagabaya dan beberapa orang bebahu kabuyutan ini seakan-akan telah dikuasai oleh pengaruh yang asing. Mereka tidak lagi mau mendengarkan kata-kataku. Bahkan akulah yang kemudian tersisih.
Ki Jagabayalah yang mengambil alih segala kekuasaannya akan memerintahkan aku untuk tetap tinggal di rumah. Ki Buyut tidak berbuat apa-apa, bertanya Mahisa Murti. Tidak akan ada pengaruhnya, jawab Ki Buyut, segalanya kemudian aku serahkan saja kepada Ki Jagabaya yang berhubungan dengan seorang tamu yang belum kita kenal sebelumnya. Tamu seorang di antara tetangga kami. Namun yang ternyata keduanya bukan orang yang pantas dipercaya. Demikianlah pernyataan yang kita hadapi, Ki Buyut, sahut Mahisa Pukat. Syukurlah, bahwa semuanya sudah teratasi, berkata Ki Buyut. Lalu, meskipun demikian, agaknya Ki Jagabaya memang memerlukan perlindungan. Ia telah melukai hati sebagian dari penduduk Kabuyutan ini. Karena itu, maka ia minta kepada Angger berdua untuk tinggal di sini beberapa lama. Selebihnya, aku yang sudah terpisah dari kekuasaanku untuk beberapa saat juga memerlukan pengaruh Angger berdua untuk memulihkannya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, Mahisa Pukat bertanya, selama ini, apakah Ki Buyut sudah mencoba berbuat sesuatu jika Ki Buyut melihat keadaan yang timpang? Tidak ada gunanya Ngger, jawab Ki Buyut. Mahisa Pukat memandang Ki Buyut sejenak. Namun kemudian katanya, seharusnya Ki Buyut tidak bersikap demikian. Sebelumnya Ki Buyut sudah merasa bahwa pengaruh Ki Jagabaya memang terlalu besar di Kabuyutan ini. Sehingga ketika Ki Jagabaya tergelincir, Ki Buyut tidak dapat mencegahnya. Apa yang dapat aku lakukan? Bertanya Ki Buyut. Ki Buyut adalah orang yang bertanggung jawab atas Kabuyutan ini. Hitam putih Kabuyutan ini terletak di bahu Ki Buyut. Bukan Ki Jagabaya. Jika terjadi selisih pendapat antara Ki Buyut dan Ki Jagabaya, maka Ki Buyutlah yang harus mengambil keputusan, berkata Mahisa Pukat. Ki Buyut mengangguk-angguk. Tetapi ia menjawab, Ki Jagabaya mempunyai banyak pembantu yang mendukung setiap pendapatnya. Karena itu, maka pendapatnya lah yang setiap kali berlaku di Kabuyutan ini. Tentu karena Ki Buyut tidak pernah berbuat sesuatu untuk mengatasinya, berkata Mahisa Pukat. Lalu, maaf Ki Buyut. Tetapi baiklah aku katakan, bahwa Ki Buyut kurang bersikap tegas. Seandainya Ki Buyut bersikap tegas, maka aku kira pendukung Ki Buyut akan dapat ikut menentukan. Karena akhirnya segala akibat dari perbuatan para pemimpinnya, akan ditanggungkan pula oleh para penghuni Kabuyutan ini, sebagaimana kita lihat. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya, aku memang kurang mempunyai keberanian untuk berbuat demikian. Semula aku memang terlalu percaya kepada Ki Jagabaya, sehingga segala sesuatunya telah dilakukannya. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa pengaruh kedua orang itu telah mencengkamnya terlalu kuat sehingga ia tidak segera dapat menyadarinya. Apakah Ki Buyut pernah memberi peringatan kepada Ki Jagabaya, setidak-tidaknya membicarakan sikap itu, bertanya Mahisa Murti. Ki Buyut termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menggeleng sambil menjawab, tidak ada gunanya. Sudah aku katakan berulang kali, tidak ada gunanya. Tetapi Ki Buyut pernah mencobanya, desak Mahisa Murti. Ki Buyut memandang anak-anak muda itu berganti-ganti. Kemudian ia pun menjawab, belum anak muda. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan. Mereka pun segera menyadari bahwa Ki Buyut itu adalah orang yang terlalu lemah bagi jabatannya. Tetapi karena kedudukan itu adalah kedudukan turun-temurun, maka Kabuyutan itu tidak mempunyai pilihan lain. Meskipun demikian, agaknya masih ada kemungkinan bagi masa depan. Ki Buyut telah melihat akibat yang pahit bagi padukuhannya karena sikapnya. Meskipun mereka belum sempat berbincang, tetapi keduanya merasa bahwa mereka berkewajiban untuk membantu Ki Buyut menemukan satu sikap yang lebih baik. Karena itulah, maka ketika Ki Buyut minta agar keduanya untuk tinggal bersamanya dan tidak usah berada di Banjar, keduanya tidak menolak. Sehingga dengan demikian untuk seterusnya mereka tidak bermalam di Banjar, tetapi di rumah Ki Buyut yang berterima kasih sekali atas kehadiran keduanya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk, ia dapat membayangkan apa yang telah terjadi. Ternyata dua orang itu telah berhasil membuat kesan yang mengerikan. Mereka dapat memberikan kesan, seolah-olah yang disebut hantu jurang gerowong itu terdiri dari berpuluh-puluh orang yang melakukan kejahatan di mana-mana. Sementara itu ia pun dapat membuat orang-orang Kabuyutan itu menjadi saling mencurigai, membenci dan saling mendendam. Luar biasa, tiba-tiba saja Mahisa Murti berdesis yang sebenarnya hanyalah dua orang saja. Tetapi Ki Jagabaya menyahut, mungkin memang demikian. Kami
Penduduk Kabuyutan inilah yang dungu. Tetapi mungkin dua orang itu benar-benar mempunyai sekelompok orang yang mereka kendalikan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Namun dalam pada itu Ki Jagabaya berkata, tetapi aku condong mengatakan bahwa mereka memang hanya berdua. Baiklah Ki Jagabaya, berkata Mahisa Murti, bagaimanapun juga, sepeninggal kedua orang itu, kalian dapat menyusun perubahan tata kehidupan di padukuhan ini. Sementara itu, kalian harus berusaha melenyapkan perasaan takut, saling mencurigai dan saling mendendam. Ki Jagabaya dan pembantu-pembantunya jangan lagi melakukan tindakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan seseorang seperti yang pernah kau lakukan. Sementara orang yang telah mengalami kekerasan itu belum tentu pernah melakukan kejahatan sekecil ujung kuku sekalipun. Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Mahisa Pukat pun berkata, kau harus memperhatikan orang-orang yang menjadi cacat karena cara-cara yang sudah kau tempuh Ki Jagabaya. Ya. Kisanak. Aku benar-benar seperti terbius oleh kelicikan kedua orang itu. Sehingga aku telah melakukan satu kesalahan yang sangat besar, desis Ki Jagabaya. Jika kau melihat tingkah laku Ki Jagabaya itu sebagai satu kesalahan yang besar, artinya bahwa Ki Jagabaya tidak akan melakukannya lagi, sahut Mahisa Pukat. Aku berjanji, desis Ki Jagabaya. Kedua anak muda itu mengangguk-angguk. Namun akhirnya keduanya pun saling berpandangan. Sejenak kemudian Mahisa Murti berkata, kita dapat melanjutkan perjalanan. Jangan Kisanak, cegah Ki Jagabaya, tinggallah untuk sementara di padukuhan ini. Aku memerlukan bantuan kalian untuk memulihkan ketenangan. Aku merasa dosaku sudah terlalu besar, sehingga aku tidak akan mempunyai kekuatan untuk bangkit lagi di padukuhan ini tanpa bantuan seseorang selama aku harus membuktikan bahwa aku benar-benar telah bertobat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Ketika mereka kemudian saling berpandangan, maka Mahisa Murti pun bertanya kepada Mahisa Pukat, apa pendapatmu? Terserah kepadamu, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Ia mengerti keraguan saudaranya. Tetapi jika demikian, maka Mahisa Pukat memang mempunyai keinginan betapapun kecilnya untuk membantu Ki Jagabaya yang mengalami kesulitan. Bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, persoalan yang dihadapi padukuhan dan kabuyutan itu berbeda dengan kabuyutan yang baru saja mereka tinggalkan. Penghuni kabuyutan yang telah mereka tinggalkan masih mempunyai kepercayaan dan pegangan sepenuhnya atas wibawa buyut mereka yang baru, sehingga Ki Buyut itu tidak akan banyak mengalami kesulitan untuk membina dan mengembangkan tata kehidupan di kabuyutannya. Dengan demikian maka padukuhan dan kabuyutan yang baru mereka tinggalkan itu tidak akan banyak memerlukan kebijaksanaan khusus untuk memulihkan kepercayaan yang hilang sebagaimana terjadi di kabuyutan itu. Karena itu, atas dasar pertimbangan yang demikian, maka Mahisa Murti pun menjawab, baiklah Ki Jagabaya, jika demikian maka aku tidak akan berkeberatan untuk tinggal barang, 1-2 hari. Aku akan berusaha membantu menurut kemampuanku dan kemampuan saudaraku agar kewibawaan di kabuyutan ini dapat pulih kembali. Terima kasih Kisanak, desis Ki Jagabaya kemudian. Jika demikian, maka kalian berdua akan berada di Banjar untuk waktu yang tidak ditentukan. Kami akan menunjuk seseorang untuk menyediakan segala kebutuhan kalian. Makan, minum dan barangkali perincendani beruas panjang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tersenyum. Katanya, baiklah. Kami memang ingin memiliki 1-2 ruas perincendani yang beruas panjang sekali itu. Tetapi aku tetap tidak menganjurkan kalian mempergunakan senjata beracun. Aku lebih senang melihat kalian belajar mempergunakan anak panah dan busur yang dapat kalian buat dengan kayu berlian. Apakah di sini ada kayu berlian? Di hutan ada beberapa pohon berlian yang kami ketahui, jawab Ki Jagabaya, kami pun pernah membuat busur dengan kayu berlian itu. Tetapi jika kami berpaling kepada supit dan pasir beracun, itu adalah karena kebodohan kami sebagaimana kebodohan kami yang lain dalam hubungan kami dengan kedua orang itu. Baiklah, berkata Mahisa Murti, aku akan berusaha untuk menyesuaikan diri di padukuhan ini meskipun aku tidak akan lama berada di sini. Ternyata Ki Buyut merasa gembira atas kesediaan itu. Sehingga ia dapat menjadi agak tenang. Ki Jagabaya pun kemudian telah ikut pula duduk dengan mereka sementara orang-orang padukuhan itu masih saja sibuk di halaman.
Namun sebelum Mahisa Pukat dan Mahisa Murti mengatakan sesuatu tentang tanggapan mereka atas peristiwa yang terjadi di padukuhan itu, Ki Jagabaya telah berkata, selama ini, ternyata seisi padukuhan ini, bahkan kabuyutan ini telah dapat dikelabui oleh dua orang itu. Bukan saja kami telah kehilangan banyak harta benda, bahkan kabuyutan ini telah dicengkam oleh keresahan yang mengerikan. Aku sendiri telah menjadi korban kelicikan mereka. Tetapi juga karena kedunguanku sendiri. Aku agaknya telah mereka bentuk menjadi seekor serigala yang paling bilas di kabuyutan ini. Justru karena aku adalah Jagabaya. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, satu pengalaman yang sangat berguna Ki Jagabaya, betapapun pahitnya. Ki Jagabaya mengangguk-angguk sekilas dipandanginya orang yang bernasib malang, yang hampir saja kehilangan harapan untuk dapat hidup dan kembali kepada keluarganya itu. Aku minta maaf, berkata Ki Jagabaya, aku tidak saja bersalah. Tetapi aku sudah berdosa. Aku telah menyakiti orang yang sama sekali tidak bersalah. Bukan sekedar menyakiti, tetapi lebih biadab dari itu. Mahisa Murti masih akan menyahut. Tetapi Mahisa Pukat telah bertanya lebih dahulu, Ki Jagabaya. Apakah dalam persoalan yang serupa, Ki Jagabaya atau orang-orang Ki Jagabaya pernah membunuh? Memaksa seseorang untuk dengan menyiksanya sehingga orang itu mati? Tidak anak muda, sahut Ki Jagabaya dengan serta-merta, tetapi jangan bertanya tentang itu. Aku tidak berani melihat persoalan-persoalan yang telah terjadi itu. Belum Kisanak, sahut orang yang tersiksa, menurut pendengaran kami, orang-orang kabuyutan ini, mereka yang mengalami pemeriksaan seperti yang aku alami itu, pada umumnya memang tidak mati. Tetapi hampir semuanya menjadi cacat dan tidak berarti lagi. Bukan kehendakku, sahut Ki Jagabaya, tetapi kedua orang yang telah mati itu yang melakukannya. Mereka membuat orang-orang yang dicurigai menjadi cacat sehingga mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa bagi kepentingan hantu Jurang Growong. Bagaimana pendapat Ki Jagabaya tentang hantu Jurang Growong? Bertanya Mahisa Pukat pula. Aku seperti orang yang baru saja terbangun dari sebuah mimpi yang mengerikan Kisanak. Berkata Ki Jagabaya, betapapun bodohnya aku. Tetapi akhirnya aku dapat melihat apa yang sebenarnya kami, orang-orang padukuhan ini, hadapi pada saat-saat terakhir ini. Itulah yang aku tanyakan, desak Mahisa Pukat. Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, bagiku sekarang, semuanya itu ternyata hanyalah permainan yang licik dan kasar. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ternyata Ki Jagabaya itu pun kemudian menyatakan pendapatnya tentang hantu Jurang Growong seperti yang dikatakan oleh orang yang bernasib buruk itu. Dengan nada dalam, Ki Jagabaya itu pun kemudian berkata, sekali lagi aku minta maaf. Bahwa aku telah berbuat dosa terhadap beberapa orang saudara-saudaraku di kabuyutan ini. Tetapi kedua orang itu telah menerima hukumannya, berkata orang yang bernasib buruk itu. Ki Jagabaya mengangkat wajahnya. Dipandanginya orang itu sejenak. Kemudian katanya, kau memaafkan aku? Tentu Ki Jagabaya, jawab orang itu, kita semuanya telah menjadi korban kelicikan kedua orang itu. Ia berhasil membuat kami. Seluruh isi kabuyutan ini menjadi bingung, gelisah dan kehilangan pegangan. Terima kasih, berkata Ki Jagabaya kemudian, tetapi aku tidak tahu. Apa kata mereka yang sudah terlanjur menjadi cacat? Meskipun bukan tanganku langsung, tetapi yang terjadi atas mereka adalah sepengetahuanku aku tidak yakin bahwa mereka semuanya akan dapat memaafkan aku. Mereka semuanya, potong Mahisa Pukat berapa orangkah yang sudah mengalami nasib yang sangat buruk itu? 3 orang sudah menjadi cacat, jawab Ki Jagabaya, tetapi kami sudah menyakiti lebih dari 20 orang. Kami memeriksa siapa saja yang ingin kami periksa dengan menyakiti mereka. Di antara mereka ada yang segera kami lepaskan dengan peringatan-peringatan, karena mereka kita sebut tidak terlibat langsung dengan hantu Jurang Growong. Mereka hanya memberikan peluang terjadi kejahatan, karena mereka lalai meronda atau tugas-tugas padukuhan lain. Tetapi mereka yang kami anggap tersangka langsung dengan kegiatan hantu Jurang Growong itu. Kami tidak memberikan ampun lagi. Kami membuat mereka cacat meskipun sampai saat terakhir mereka tidak mengaku. Nampaknya memang demikian Kisanak, sambung orang yang hampir saja menjadi korban itu, aku menjadi sangat ngeri. Bukan saja oleh kesakitan yang hampir tidak tertanggungkan, tetapi juga karena ketakutanku bahwa akhirnya aku akan cacat, karena aku telah dituduh terlibat langsung dalam hubungan dengan hantu Jurang Growong.
Itulah kebodohanku, sahut Ki Jagabaya, tetapi suasana padukuhan ini benar-benar dicengkam oleh kegelisahan dan keresahan yang tidak tertanggungkan. Perampokan, tidak saja di rumah-rumah, tetapi juga beberapa orang telah disamun di bulak-bulak panjang. Seolah-olah hantu jurang gerong itu terdiri dari sejumlah orang yang memiliki kemampuan yang tidak terlawan. Di rumah Ki Buyut Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mendapat tempat dan pelayanan yang sangat baik. Namun justru karena itu keduanya merasa kurang mapan. Sehingga karena itu, maka Mahisa Murti pun pada satu kesempatan berkata kepada Ki Buyut. Ki Buyut, perlakukan kami sebagaimana dua orang pengembara yang mendapatkan tempat bermalam. Kesempatan untuk tidur di serambi gandok sekalipun telah sangat memenangkan bagi kami berdua. Sementara makanan yang diberikan kepada kami terasa terlampau berlebih-lebihan. Dengan demikian, kami justru merasa segan dan kurang mapan. Jangan kau hiraukan anak-anak muda, berkata Ki Buyut, biarlah kami memperlakukan kalian berdua sesuai dengan sikap kami terhadap kalian berdua. Meskipun kalian menyebut diri pengembara, tetapi kalian akan dapat memberikan beberapa perubahan yang akan sangat berarti bagi kami. Kami akan tetap berbuat sesuai dengan tingkat jangkauan kami bagi kepentingan kabuyutan ini, Ki Buyut, jawab Mahisa Murti, tetapi perlakuan Ki Buyut membuat kami justru menjadi segan dan kaku. Sekali lagi aku minta, jangan hiraukan, berkata Ki Buyut. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah berusaha untuk mencegah sikap yang justru membuatnya tidak dapat bersikap wajar. Tetapi Ki Buyut ternyata kurang sependapat. Aku tidak peduli lagi, berkata Mahisa Pukat ketika keduanya berada di dalam biliknya, aku akan berbuat apa saja sesuai dengan sifat kebiasaanku. Mahisa Murti tersenyum. Namun katanya, kita terikat pada unggah-ungguh. Itulah sebabnya, maka rasa-rasanya kita justru terbelenggu di sini. Namun demikian, pada saat-saat tertentu, keduanya minta diri untuk pergi ke sungai atau kemanapun juga. Pada saat-saat yang demikian, maka keduanya dapat berbuat apa saja untuk mengendorkan kekuatan tatanan di rumah Ki Buyut. Tetapi sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mulai tertarik kepada cerita tentang hutan pohon cendana yang menjadi gundul. Dengan demikian, maka bekas pohon cendana itu rasa-rasanya dapat diatur sehingga tidak lagi berupa tanah terbuka yang akan dapat sedikit demi sedikit menjadi aus. Kita dapat melihat tanah gundul di lereng bukit sebelah, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, namun nampaknya aku yang sekarang, sudah menaruh perhatian yang cukup pada sisa-sisa pepohonan yang ada. Tetapi nampaknya tidak ada rencana aku untuk menanam pepohonan yang baru apapun jenisnya untuk menghijaukan lereng yang gundul itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, kita dapat memberitahukan hal itu kepada Ki Buyut. Jika kita langsung menanganinya, maka kita akan tertahan di tempat ini untuk waktu yang lama. Kita mungkin akan bertemu lagi dengan aku, sehingga untuk beberapa saat kita akan menjadi penghuni Pakuan ini. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ia sependapat dengan Mahisa Murti, bahwa mereka berdua hanya dapat memberikan pesan-pesan saja kepada Ki Buyut, karena mereka tidak berniat untuk tinggal di kabuyutan itu terlalu lama. Mereka hanya ingin membantu Ki Buyut dan para bebahu kabuyutan itu memulihkan wibawanya, setelah Ki Jagabaya melakukan perbuatan yang telah menyakiti hati rakyatnya, sementara Ki Buyut yang lemah hati tidak berbuat apa-apa. Justru karena keadaan yang sudah tersingkap itulah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengetahui, kenapa orang-orang dan para bebahu di kabuyutan itu tidak melaporkan persoalan hantu jurang growong itu kepada aku. Agaknya kedua orang itu pula lah yang telah mempengaruhi mereka untuk tidak melaporkannya kepada aku, karena jika demikian, maka pasukan pengawal aku akan mengatasi kekalutan itu, sehingga keduanya tidak akan berkesempatan lagi untuk melakukan tindakan-tindakan yang gegirisi yang dapat menakut-nakuti dan membuat rakyat seisi kabuyutan menjadi resah. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu mengikuti perkembangan keadaan kabuyutan itu dengan saksama Ki Buyut yang telah melihat akibat pahit itu pun mulai berusaha untuk menyusun tertib pemerintahan di kabuyutannya. Ia memanggil para bebahu untuk mengadakan pertemuan. Mereka diminta untuk menilai apa yang telah terjadi. Katakan dengan hati terbuka, berkata Ki Buyut, kita akan mengambil pengalaman ini sebagai satu pelajaran yang berguna. Beberapa orang semula merasa ragu-ragu, karena mereka merasa cemas, bahwa perlakuan yang tidak wajar itu akan dapat terjadi pula atas mereka. Tetapi ternyata kehadiran Mahisa Murti dan Mahisa Pukat benar-benar memberikan arti.
Para bebahu merasa mereka akan mendapat perlindungan jika ada perlakuan yang tidak adil atas mereka. Karena itulah, maka mereka pun kemudian dapat menyampaikan isi hati mereka dengan terbuka. Ki Jagabaya menundukkan kepalanya. Para bebahu yang lain pun melihat bahwa ia telah terseret. Meskipun ia berniat untuk membuat kabuyutannya aman, tetapi ia telah mengambil langkah yang salah. Baiklah, berkata Ki Buyut kemudian, kita sudah melihat langkah-langkah kita yang salah. Kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Kita akan menjadi orang-orang baru yang akan memerintah daerah ini dengan sikap yang baru. Para bebahu itu mengangguk-angguk. Ki Jagabaya pun mengangguk-angguk pula. Bahkan kemudian ia pun berkata, Ki Buyut, aku tidak akan ingkar bahwa aku telah melakukan kesalahan. Tetapi aku mohon dinilai bahwa kesalahanku terletak tidak pada niat, tetapi pada cara. Sehingga menimbulkan kekalutan dan keresahan. Aku mengerti Ki Jagabaya, jawab Ki Buyut, karena itu aku tidak mengambil satu tindakan terhadapmu dan terhadap kedudukanmu. Yang kami inginkan adalah perubahan sikap dan caramu. Tetapi niatmu untuk mengabdi kepada kabuyutan ini tetap aku hargai. Terima kasih Ki Buyut, berkata Ki Jagabaya. Tetapi bagaimanapun juga, kau tetap kami anggap pernah melakukan kesalahan. Karena itu, maka kau harus minta maaf kepada rakyat kabuyutan ini. Bukan sekedar sopan santun, tetapi dengan satu kesanggupan di dalam hati untuk menebus kesalahan yang pernah kau lakukan, berkata Ki Buyut. Ki Jagabaya mengangguk hormat sambil menjawab, aku mengerti Ki Buyut. Dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menyaksikan perubahan sikap yang terjadi di kabuyutan itu. Karena itu, maka keduanya merasa bahwa mereka tidak perlu lagi terlalu lama berada di kabuyutan itu. Kita sudah dapat meninggalkan rumah ini, berkata Mahisa Murti. Ya, jawab Mahisa Pukat, kapan saja kita dapat minta diri. Nampaknya segala sesuatunya telah dapat diatasi. Ki Jagabaya cukup jantan untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, dan Ki Buyut pun cukup bijaksana dengan tanpa menghukumnya secara langsung. Tidak ada keberanian Ki Buyut untuk melakukannya, jawab Mahisa Murti, tetapi dalam hubungannya dengan persoalan yang dihadapinya kini, adalah kebetulan. Dengan kelemahannya ia nampak bijaksana. Ah, Mahisa Pukat berdesis. Namun ia pun kemudian tertawa kecil. Kita bermalam satu malam lagi, berkata Mahisa Murti, besok kita minta diri. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang dapat menghambat kita. Kita akan melanjutkan pengembaraan. Sementara itu kita dapat berpesan kepada Ki Buyut untuk memperhatikan lereng yang gundul itu, sehingga tanahnya tidak akan menjadi semakin aus dimakan air hujan yang bukan saja turun dari langit, tetapi juga arus dari lereng yang lebih tinggi. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Malam nanti masih ada kesempatan untuk berbincang dengan Ki Buyut tentang banyak hal. Sekaligus mereka akan minta diri untuk melanjutkan perjalanan. Namun dalam pada itu, ketika matahari condong ke barat, Mahisa Murti yang keluar dari gandok dan duduk di serambi terkejut melihat seorang gadis yang melintasi halaman. Selama ia berada di rumah Ki Buyut itu, ia tidak pernah melihat gadis itu. Memang ada beberapa perempuan di rumah Ki Buyut itu. Selain Ki Buyut, beberapa orang pembantunya terdiri dari perempuan dan mungkin juga di antara mereka terdapat gadis-gadis. Tetapi yang seorang ini belum pernah dilihatnya. Sambil memperhatikan langkah gadis itu, terasa jantung Mahisa Murti berdegup semakin keras, sehingga akhirnya gadis itu melangkah naik ke pendapa dan hilang di pintu peringgitan. Tentu bukan sekedar pembantu Ki Buyut, berkata Mahisa Murti dalam hatinya, jika gadis itu sekedar pembantunya, maka ia tidak akan masuk lewat pintu itu. Mahisa Murti terkejut ketika ia mendengar Mahisa Pukat terbatuk-batuk kecil di belakangnya. Sambil berpaling ia berkata, kau mengejutkan aku. Mahisa Pukat tersenyum. Katanya, apa yang kau perhatikan sehingga kau tidak tahu aku hadir di sini? Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, kau tentu juga melihatnya. Apa? Desak Mahisa Pukat. Seorang gadis, jawab Mahisa Murti. Dari mana kau tahu bahwa ia seorang gadis? Siapa tahu bahwa perempuan itu adalah istri Ki Buyut, jawab Mahisa Pukat. Jangan berpikiran gila, potong Mahisa Murti, gadis itu terlalu muda bagi istri Ki Buyut. Mungkin ia anaknya, atau bahkan cucunya. Mahisa Pukat tertawa. Katanya, jangan hiraukan perempuan itu. Aku hanya memperhatikannya.
Bukankah aku tidak bersalah jika aku melihat kecantikan seseorang? Seperti aku juga tidak bersalah memperhatikan kecantikan sekuntum bunga ceplok piring. Bukankah begitu? Jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat tertawa. Kemudian katanya, kau cerdik. Tetapi ingat pesan ayah. Kau harus belajar dari pengalaman Kakang Mahisa Bungalan. Seorang gadis telah mengikatnya sehingga pengembaraannya tidak lagi dapat berkisar lebih jauh dari putaran gadis itu saja. Tetapi dengan demikian, ia mendapatkan pengalaman yang sangat menarik dalam pengembaraannya itu. Heh, kau katakan, bahwa Kakang Mahisa Bungalan tidak berkisar jauh dari gadis itu? Ya, jawab Mahisa Pukat. Kau keliru. Tetapi seandainya demikian, namun ia justru mendapat pengalaman yang terlalu banyak. Bukan saja pengalaman lahir, tetapi juga pengalaman batin. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Dipandanginya Mahisa Murti sejenak. Lalu katanya, tetapi bagaimanapun juga, jangan kau abaikan pesan ayah. Ah, desah Mahisa Murti, aku tentu akan selalu mengingatnya. Bukankah aku tidak berbuat apa-apa? Aku pun tidak tahu, apakah gadis itu termasuk keluarga Ki Buyut atau bukan. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, marilah. Kita duduk di dalam saja. Udara terlalu panas. Aku akan duduk di sini, jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian mendangkah masuk ke dalam gandok yang disediakan oleh Ki Buyut bagi tempat mereka berdua. Untuk beberapa saat Mahisa Pukat duduk sendiri di dalam gandok itu sambil bersandar tiang. Di luar sadarnya, ia pun mulai menelusuri perjalanannya berdua dengan Mahisa Murti yang masih terhitung sangat pendek itu. Namun dalam perjalanan yang pendek itu, mereka ternyata telah mengalami berbagai peristiwa yang dapat dijadikan bekal dalam hidupnya kelak. Namun kadang-kadang terasa ngeri juga jika ia memikirkan kemungkinan yang paling buruk dalam pengembaraannya itu. Meskipun ia mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, tetapi jika jiwanya terampas karenanya, maka pengalaman itu tidak akan berarti apa-apa baginya. Tetapi aku tidak boleh menjadi seorang pengecut, berkata Mahisa Pukat di dalam hatinya. Namun dalam pada itu ia terkejut ketika ia mendengar suara Mahisa Murti bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Sambil mengangkat wajahnya ia bergeser. Dan didengarnya suara perempuan itu, silahkan minum Kisanak. Iya, iya. Terima kasih, jawab Mahisa Murti. Apakah mangkuk ini harus aku letakkan di dalam atau di sini saja? Bertanya perempuan itu. Dengan gagap Mahisa Murti menjawab, baiklah di dalam, maksudku di sini saja. Mangkuk yang satu, bertanya perempuan itu. Biarlah di sini juga, jawab Mahisa Murti. Suara itu pun terdiam. Yang didengar oleh telinga tajam Mahisa Pukat dalam langkah yang menjadi semakin jauh. Mahisa Pukat pun bangkit dari duduknya dan melangkah keluar. Dilihatnya 2 buah mangkuk minuman panas dan beberapa potong gula kelapa. Segarnya, desis Mahisa Pukat, air serai atau air jahe? Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, kedua-duanya. Air jahe dengan serai. Terasa sedapnya kayu lagi pula di dalamnya. Kau sudah minum? Bertanya Mahisa Pukat. Mahisa Murti tersenyum. Jawabnya, belum. Dari mana kau tahu bahwa terasa sedapnya kayu lagi di dalam minuman itu? Bertanya Mahisa Pukat. Mahisa Murti masih tersenyum. Katanya kemudian, duduklah. Marilah kita minum. Kenapa tidak ditaruh di dalam saja? Bertanya Mahisa Pukat selanjutnya. Kita minum di serambi saja, jawab Mahisa Murti. Perempuan yang membawa minuman ini tidak mau masuk. Bohong, sahut Mahisa Pukat, kau yang minta kepadanya untuk meletakkan minuman ini di sini. Kau dengar pembicaraan kami? Bertanya Mahisa Murti. Aku mendengar, jawab Mahisa Pukat, siapakah perempuan yang membawa minuman itu? Kau tentu sudah mengintipnya, tebak Mahisa Murti. Tidak. Aku duduk saja di amben itu, Mahisa Pukat menjelaskan. Salah seorang pelayan Ki Buyut. Seorang perempuan tua yang tadi pagi juga membawa minuman kita, jawab Mahisa Murti. Jangan bohong. Suaranya lain. Tentu bukan perempuan tua itu, bantah Mahisa Pukat. Jadi siapa? Bukankah kau tidak melihatnya? Bertanya Mahisa Murti.
Mahisa Pukat yang duduk di sebelah Mahisa Murti itu tersenyum. Jawabnya, meskipun aku tidak melihatnya, tetapi aku dapat membedakan warna suara. Aku yakin, yang membawa minuman ini tentu perempuan yang kau sangka gadis yang tadi melintasi halaman, dan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ah, dari mana kau tahu? Kau belum pernah mendengar suaranya. Kau tentu tidak akan dapat mengatakan bahwa kau mengenalinya lewat suaranya, sahut Mahisa Murti. Aku tidak mengenalinya lewat suara perempuan itu. Tetapi lewat suaramu, jawab Mahisa Pukat. Bagaimana mungkin lewat suaraku, bertanya Mahisa Murti heran. Suaramu menjadi gagap dan seolah-olah kau menjadi bingung menjawab pertanyaan-pertanyaannya, tebak Mahisa Pukat. Ah, desah Mahisa Murti, kau hanya menduga-duga. Katakan, apakah dugaanku salah, bertanya Mahisa Pukat. Mahisa Murti tidak menjawab. Tetapi ia hanya tersenyum saja sambil mengusap keringatnya di dahinya. Dalam pada itu, Mahisa Pukatlah yang kemudian meraih mangkuk berisi minuman hangat itu. Sambil meneguk isinya ia berdesis, merasa segar sekali. Apakah dengan gula kelapa? Ya, dengan gula kelapa. Heh, bukankah benar dugaanku, bahwa minuman itu memakai kayu lagi, bertanya Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menggeleng sambil menjawab, tidak. Minuman ini tidak diberi kayu lagi. Heh, dahi Mahisa Murti berkerut, tetapi meskipun tidak diberi kayu lagi tetapi minuman itu tetap segar bukan? Ya. Segar sekali. Kenapa kau tidak minum, bertanya Mahisa Pukat. Mahisa Murti pun kemudian mengambil sepotong gula kelapa kemudian mengangkat mangkok berisi minuman hangat itu dan menghirupnya. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Mahisa Pukat berkata, malam nanti kita akan minta diri. Bukankah besok kita akan melanjutkan perjalanan? Bagaimana jika kita minta beberapa ruas perincendani yang beruas panjang itu? Dengan supit kita akan dapat berburu burung. Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian menjawab, kita akan mengambil beberapa ruas perincendani itu Pukat. Besok kita akan pergi ke padang perdu itu. Tetapi dengan demikian kita tidak akan dapat meninggalkan kabuyutan ini besok. Kenapa? Kita minta diri. Sambil meninggalkan kabuyutan ini kita mengambil beberapa ruas perincendana itu. Jika pada saat kita meninggalkan kabuyutan ini, kita sudah menyatakan keinginan kita untuk mengambil perincendani itu, maka aku kira kita tidak akan dapat dianggap bersalah, apalagi dituduh mencuri. Ki Jagabaya tidak akan lagi berbuat seperti itu, berkata Mahisa Pukat kemudian. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak namun kemudian sambil menggeleng ia berkata, kita tidak akan berbuat demikian. Sebaiknya kita mengambil beberapa ruas perincendani itu, dan kemudian membawanya ke kabuyutan ini sehingga dengan demikian Ki Buyut dan para bebahu kabuyutan ini tahu, seberapa banyak kita telah mengambilnya. Dengan demikian, hal itu akan baik pula akibatnya bagi kita. Jika ternyata ada kerusakan pada rumpun perincendani itu, bukan kitalah yang telah merusaknya. Jika demikian, jawab Mahisa Pukat, marilah. Kita sekarang pergi ke padang itu dan mengambilnya. Malam ini kita dapat menunjukkan kepada Ki Buyut beberapa ruas perincendani yang akan kita bawa. Kenapa sekarang, sahut Mahisa Murti, kenapa kau tiba-tiba menjadi begitu tergesa-gesa? Bukankah pengembaraan kita masih panjang? Apa artinya 1-2 hari bagi kita seandainya kita masih tertahan di kabuyutan ini? Sekaligus kita dapat melihat, apakah keadaan di kabuyutan ini benar-benar sudah mantap. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, bukan aku yang tiba-tiba saja menjadi tergesa-gesa. Heh, bukankah kita sudah sepakat untuk meninggalkan kabuyutan ini esok pagi setelah malam nanti kita memberikan beberapa pesan kepada Ki Buyut tentang lereng yang gundul itu? Mahisa Murti mengerutkan keningnya namun kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, sebaiknya kita pun pergi ke lereng bukit yang gundul itu. Kita tidak saja memberikan pesan, tetapi kita akan dapat memberikan petunjuk-petunjuk yang berarti bagi mereka. Kau keliru Murti, jawab Mahisa Pukat, kita hanya tahu arti keseluruhan dari tanah yang dihijaukan itu. Tetapi kita bukan orang-orang yang mengerti cara-cara yang paling baik untuk menanam jenis-jenis pepohonan di lereng itu. Mungkin Ki Buyut dan orang-orang kabuyutan ini justru lebih banyak mengetahui. Yang aku katakan tidak pernah sesuai dengan pendapatmu. Tetapi baiklah aku berharap, kau tidak terlalu tergesa-gesa meninggalkan kabuyutan ini.
Masih ada beberapa persoalan yang dapat kita sumbangkan kepada penghuni kabuyutan ini, berkata Mahisa Murti. Sebenarnya ada apa dengan kau? Bertanya Mahisa Pukat. Kaulah yang tiba-tiba saja merubah sikapnya. Mahisa Murti tidak segera menjawab. Sementara itu Mahisa Pukat melanjutkan, agaknya telah terjadi satu gejolak di dalam dirimu, sehingga kau sudah berubah sikap. Tetapi jika perubahan sikap itu beralasan, aku tidak akan berkeberatan. Ya. Aku mempunyai alasan, jawab Mahisa Murti, bukankah aku sudah mengatakan beberapa alasan? Bukan alasan yang sebenarnya, jawab Mahisa Pukat. Apa yang kau maksud dengan alasan yang sebenarnya? Bertanya Mahisa Murti. Tentu kaulah yang tahu. Cobalah bertanya kepada dirimu sendiri. Alasan apakah yang sebenarnya telah menahan kau di sini? Berkata Mahisa Pukat. Mahisa Murti termangu-mangu. Tetapi ia tidak menjawab, sehingga karena itu. Mahisa Pukatlah yang memberikan jawabnya, bukankah karena kau telah melihat perempuan yang sebut gadis itu? Ah, desah Mahisa Murti. Mahisa Pukat tertawa. Katanya, kau tidak usah melingkar-lingkar. Katakan terus terang. Dan aku akan mencoba mengekang diri agar aku tidak tergesa-gesa meninggalkan tempat ini. Tetapi sekali lagi aku peringatkan pesan ayah kepada kita, bahwa kita harus berhati-hati. Mahisa Murti menarik nafas panjang. Dipandanginya Mahisa Pukat sejenak. Namun ia pun kemudian mengalihkan tatapan matanya ke halaman, sementara langit pun menjadi semakin terasa dingin karena matahari yang merendah. Namun dengan demikian, maka Mahisa Pukat pun menyadari bahwa mereka tidak akan dapat meninggalkan rumah Ki Buyut esok pagi karena Mahisa Murti agaknya mempunyai pertimbangan lain. Bersambung ke bab 11.